Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita berjumpa kembali di channel ini membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan si Mama Poltekkes. Nah, jadi buat adik-adik kami yang mau persiapan kelas 12 di tahun ini, persiapan di tahun 2021, silakan kunjungi channel YouTube kita dan jangan lupa berkunjung di fanpage Ruang Para Bintang. Nah, di sana kita akan coba upload terus yang senang menggunakan Facebook. Oke, nah jadi kita akan coba bahas soal-soalnya di video ini. Oke, kita langsung saja bahas dari sekarang. Oke, kita langsung mulai dari soal nomor 1. Diketahui segitiga ABC dengan A15, B41, dan C64. Persamaan garis melalui titik A dan tegak lurus garis BC. Nah, jadi di sini kita ingat untuk adik-adik kami semua, untuk menentukan persamaan garis, ya, ada titik dan garis, maka kita ingat adalah Y dikurang dengan B sama dengan, atau boleh kita buat di sini Y, ya. Nah, ini Y dikurangi dengan Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, jadi inilah yang akan kita gunakan untuk ini. Nah, kemudian di sini katanya melalui titik, ya kan, melalui titik A tegak lurus dengan garis BC. Nah, jadi titik A-nya jelas 1,5, sedangkan garis BC, maka di sini BC, ya, garis BC. Nah, garis BC. Nah, ingat, untuk tegak lurus, maka gradien daripada garis ini, ya, M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Nah, itu kita ingat. Nah, berarti kalau kita misalkan di sini garis BC, nah, gradien daripada garis BC, kita lihat langsung titiknya, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, untuk BC, nah B-nya jelas 4,1, C-nya adalah 6,4. Jadi 4 dikurang 1, ya, 4 kurang 1 per 6 dikurang 4, jadinya 3 per 2. Nah, itulah gradiennya. Karena M1 kali M2 min 1, berarti M1 dikali 3 per 2 sama dengan negatif 1, maka M1 sama dengan min 2 per 3. Nah, itulah untuk gradien ketika dia tegak lurus. Bisa, ya? Nah, ini. Nah, sekarang kita cari persamaan garisnya langsung. Ya, A, ya, tadi A-nya adalah 1,5, ya. Kemudian gradien pertama adalah min 2 per 3 setelah tegak lurus. Berarti Y dikurang 5 sama dengan M-nya min 2 per 3 dikali X dikurang 1, ya. Nah, ini supaya jangan ada pecahan, kita kali 3 ruas kiri ruas kanan. 3Y kurang 15 sama dengan min 2X ditambahkan dengan 2. Nah, ini sama dengan 2X tambah 3Y kurang 17 sama dengan 0. Jadi 2X tambah 3Y kurang 17 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah C, ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami teknik menjawabnya, ya. Itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut di soal yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2, ya. Jangkauan kuartil dari susunan bilangan 3, 4, 7, 8, 5, 9 adalah 5,5, 4, 4,5, 6,5, 6.
Nah, jadi kita coba ingat konsepnya ya. Nah, jadi kalian coba perhatikan jangkauan kuartil itu dirumuskan dengan Q3 dikurang Q1. Nah, jadi jangkauan kuartil itu berarti antara selisih dari kuartil atas dikurangi selisih kuartil atas dengan kuartil pertama gitu. Nah, jadi sebelum kita mencari jangkauan kuartil, maka data yang pertama sekali kita urutkan. Berarti kita mulai 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, jadi N-nya ini adalah 6 gitu. Nah, oke, berarti untuk menentukan kuartil untuk banyak data genap dan tidak habis dibagi 4 karena ini genap tapi tidak habis dibagi 4. Maka kuartil pertama itu sama dengan data ke di sini N ditambah 2 dibagi 4 atau X berarti 6 tambah 2 8 dibagi 4 artinya data kedua. Nah, data kedua itu adalah angka 4 gitu. Oke. Kemudian kuartil ketiga adalah data ke, ya kan? Data ke 3N ditambah 2 dibagi dengan 4, ya kan? Sama dengan 3 kali 6, 18, 20. Berarti data ke 20 bagi 4, yaitu data ke-5 sama dengan 8. Nah, jadi jangkauan kuartil adalah Q3 dikurang Q1, iya 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, jadi 8 kurang 4 sama dengan 4. Oke, jawabannya adalah B ya. Itu dia, mohon dipahami dan dipelajari ya supaya kamu terbiasa. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 3 ya. Garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat tambah 3 akan sejajar dengan sumbu X di titik-titik yang absisnya. Nah, jadi ingat kalau kita jawab seperti ini ya kan, maka gradiennya adalah turunan pertama dari kurva. Tapi karena dikatakan di sini sejajar ya kan dengan sumbu X ya kan, berarti dari sini kita peroleh ya M-nya sama dengan 0, berarti gradiennya adalah 0. Nah, di sini F aksen dari M sama dengan F aksen X, ya kan, sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambahkan dengan 3. Nah, jadi dari sini kita peroleh, kita turunkan lah ini, berarti F aksen X-nya 3X kuadrat dikurang 6X, ya kan. Inilah sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0. Berarti kita faktorkan. X kurang 1. Di sini 2 ya, oke. Sama dengan 0. Jadi X-nya itu adalah 0 dan X-nya adalah 2. Oke. Nah, jadi 0 dan 2. Jawabannya adalah C. Itu ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan di soal nomor 4. Jika matriks A1032 maka A inverse pangkat 3 gitu ya. A inverse pangkat 3. Nah, kita coba jawab. Oke, nah jadi kita langsung lihat di sini ya kan. Nah, yang ditanyakan A inverse pangkat 3 berarti A ya kan. Di sini kita coba lihat ya kan. Matriks A adalah 1032 kan gitu ya. Nah, berarti A inverse itu sama dengan 1 per determinan daripada A
dikali A join A gitu ya. Nah, berarti A inverse sama dengan 1 per, di sini 2, oke 2 ya. Nah, 1 per 2 dikali, di sini 21, ya kan, di sini 0, di sini min 3 gitu ya. Nah, oke yang ini. Nah, berarti di sini A inverse dipangkatkan 3 berarti setengah dikali 2 0 min 3 1. Nah, ini juga adalah dipangkat 3 jadinya 1/8 dikali 20 min 31 dikali 20 min 31 dikali 20 min 31 gitu. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita kalikan ini, maka pertama dulu yang sebelah kiri dulu kita kerjakan. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini jadinya 1/8 dikali 2 kali ini ke sini ya. 2 kali 2 4, 0 kali berarti 4. 2 kali 0 berarti sini 0. Min 3 kali 2 min 6. 1 ini jadi min 9. Min 3 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Nah, ini dia. Untuk ini, berarti kita kalikan lagi dengan 20 min 31 gitu ya. Oke, 1/8 dikali. Nah, ini 48. Oke, terus di sini. Oke, yang ini 4 dikali 0, ya kan 0. Berarti ini sini 0 ya. Oke, min 9 kali 2 min 18, 1 kali 3 min 21 ya. Kemudian di sini adalah 0 berarti 1 ya. Nah, jadi ini kita langsung masukkan ke dalam, berarti 1/8 kali 8 1, yang ini 0, yang ini min 21/8, 1/8. Jadi 1 0 ya kan, 1 0, 1 0 min 21 ya. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 4. Nah, berikutnya kita lanjut. Oke, nah kita lanjut di soal berikutnya ya. Nilai rata-rata ulangan matematika 30 siswa adalah 7. Kemudian 5 orang mengikuti ulangan susulan sehingga nilai ratanya keseluruhan menjadi 6,8. Nilai rata-rata yang mengikuti ulangan susulan. Oke, kita jawab ya kan. Nah, jadi di sini kita gunakan namanya rata-rata gabungan. NA kali XA bar NB kali XB bar per NA ditambah NB gitu ya. Nah, jadinya kita lihat di sini X gap ya kan sama dengan NA-nya, kita lihat di sini 30 dikali 7 ditambah NB-nya 5 dikali XB-nya per 35 ya kan. Nah, berarti 6,8 sama dengan 30 tambah 5XB per 35. Oke, nah jadi kita kalikan berarti sekitar, kalau kita kali 6,8, oke boleh sama-sama. 6,8 kita kali dengan 35 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 238 ya, 238. Oke, sama dengan 30 tambah 5XB ya. Nah, jadi ini 208 sama dengan 5XB gitu. Oke, kita lihat dulu. Jadi di sini kita lihat 30 30 ya, berarti ini kan di sini ada 7-nya tadi ya, ini 7 nih. Berarti 210 ini. 210. Nah, berarti sekitar 18 ya, 28 gitu. Di 5XB sama dengan 28, XB-nya 28 dibagi 5 ya kan. Nah, berarti sekitar 5,6 ya, 5,6. Oke, jadi jawabannya itu adalah di D ya. Nah, jadi demikian untuk penyelesaian soal untuk prediksi si mama untuk bagian yang pertama. Silakan ditunggu di part yang kedua.
Terima kasih, jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa, salam para bintang.